Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat dan baik ya? Luar biasa. Baik, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, siapa petugas untuk memimpin kita dalam doa? Silakan. Baik, terima kasih doa yang dibawakan teman kita tadi ya. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, coba dicek dulu kanan kirinya siapa sih yang masih belum hadir? Hadir semua. Luar biasa, berarti kalian hari ini ada semangat untuk belajar. Benar? Baik, untuk hari ini kita membahas nanti 3 mata pelajarannya. Yang dimana yang pertama yaitu bahasa Indonesia, kedua PPKN, dan ketiga yaitu mata pelajaran IPA. Di sini nanti kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum Ibu melanjutkan materi kita hari ini, ada yang masih ingat tidak materi kita minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, ayo, apa itu? Betul sekali, Ayu bilang materi kita minggu lalu itu mengenai kebersamaan di sekolah. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa sih maksudnya dari kebersamaan di sekolah? Oh iya, silakan. Betul sekali, kebersamaan di sekolah adalah segala sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama, baik itu dalam suka, dalam duka, dan hasilnya nanti bisa kita rasakan bersama-sama. Baik, tujuan dari materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita sama-sama menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media elektronik. Mengerti kan? Tujuan dari bahasa Indonesia yang kita pelajari hari ini yaitu menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media elektronik. Baik, di sini ada yang tahu dulu gak sih? Itu maksudnya iklan media elektronik apa sih? Tapi sering dengar ya yang namanya elektronik. Oh, sering. Berarti tidak asing lagi lah buat kita semua. Betul? Nah, luar biasa. Di sini Ibu mau tanya dulu sama kalian. Elektronik itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Sering, betul. Apa sih elektronik yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa itu? Ya, betul sekali. Televisi. Apa lagi? Ya, radio. Ya, apa lagi? HP. Betul sekali. Itu semua tergolong dalam elektronik. Itu nantinya bisa kita pergunakan sehari-hari. Yang dimaksud dengan iklan media elektronik adalah jenis promosi yang ditayangkan melalui perangkat elektronik yaitu televisi, radio, handphone, dan iklan dalam bentuk apapun yang umumnya berbentuk video, audio, ataupun gambar itu merupakan iklan dari media elektronik. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, di sini Ibu ada satu berita, mari kita sama-sama menonton yaitu. Baik, terima kasih. Dari berita yang telah kita tonton, apa sih judul dari berita ini? Kalau memang berita ini berisikan dengan jelas dan juga tepat. Iya, apa itu? Betul sekali. Berita yang disampaikan atau yang kita tonton tadi di handphone itu adalah berita mengenai kekerasan. Kalian mengerti tidak apa tadi berita yang disampaikan di situ? Mengerti ya? Berarti kalian hebat, luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Ciri-ciri dari iklan media elektronik, yaitu yang pertama, iklan berdurasi singkat. Betul sekali. Apa yang kedua lagi? Menarik. Betul sekali. Apalagi yang ketiga dari ciri-ciri media iklan elektronik ini apa itu? Tampil dalam format audio, video, dan audio visual. Baik, sepertinya kalian hampir mengerti ya, atau memang sudah benar-benar mengerti? Mengerti ya, karena tadi kita membahas di sini yaitu iklan media elektronik. Apa sih jenis-jenis dari iklan media elektronik itu? Ada yang tahu? Yaitu yang pertama iklan
televisi. Sering kan kita dengarkan atau sering kita tonton di televisi, kalau misalnya setelah selesai kita menonton kartun pasti ditayangkan iklan kan. Pasti itu durasinya cepat atau lama? Cepat kan, tapi nanti akan kembali. Kedua yaitu iklan radio. Ada itu juga di iklan radio, kalau misalnya kita mendengarkan orang yang lagi berbicara di radio, pasti nanti iklannya itu bernyanyi, ada yang bernyanyi membawakan lagu nantinya. Baik, Ibu rasa di materi yang pertama tadi mengenai iklan media elektronik sudah mulai paham ya? Sudah? Bagus. Sekarang kita melanjutkan di materi yang kedua, yaitu pembelajaran PPKN, yang dimana kita akan membahas aturan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Apa tadi? Ya, betul sekali, aturan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Kalau misalnya Ibu tanyakan, apa sih itu yang namanya dengan aturan? Ada yang tahu? Apa? Iya, aturan itu adalah sesuatu yang harus dituruti. Itu tanggung jawab kita. Di sini kita membahas mengenai menjaga kebersihan. Sepertinya sudah tidak asing lagi lah buat kita apa itu menjaga kebersihan. Kalau rumah kita bersih, kalau pikiran kita bersih, maka segala sesuatu yang kita lakukan kita merasa nyaman. Kalau misalnya di dalam kelas ini banyak sampah, kita belajar di sini nyaman atau tidak? Pasti tidak kan? Berarti lingkungan yang bersih akan membuat juga kita sehat. Ada yang tahu tidak contoh dari menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Apa itu? Ya, yang pertama yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, apa? Sama juga, tidak membakar sampah sembarangan. Itu nanti mengakibatkan polusi udara. Karena kalau lingkungan kita tidak bersih, maka kita cepat tertular dari suatu penyakit. Apakah di sini ada yang mau sakit? Tidak ada kan? Berarti kita semua di tempat ini sama-sama menginginkan apa? Lingkungan yang bersih. Bagus. Di sini mari kita dulu lihat gambar yang sudah Ibu buat di sini. Mereka sedang apa di sini? Apa? Sedang gotong royong. Betul, berarti mereka melakukan apa? Melakukan gotong royong supaya lingkungan yang mereka tempati itu bersih. Berarti di sini sih kita sudah paham ya mengenai aturan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Apa saja tadi aturannya? Yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah sembarangan. Siapa yang tahu pengertian dari kebersihan lingkungan? Yaitu kegiatan yang menciptakan atau menjadikan lingkungan yang bersih, indah, asri, nyaman, hijau, dan enak untuk dipandang. Pak, berarti sudah paham ya mengenai aturan kebersihan di lingkungan sekitar? Sudah? Baik, sekarang kita masuk di dalam materi yang ketiga mengenai materi atau mata pelajaran IPA, yang dimana kita membahas mengenai gangguan pencernaan pada manusia. Apa tadi? Gangguan pencernaan pada manusia. Betul sekali. Pengertian dari gangguan pencernaan manusia adalah sekelompok kondisi yang terjadi ketika sistem pencernaan sudah tidak berfungsi, dan secara umum kondisi ini juga terbagi menjadi dua, yaitu pencernaan organik dan pencernaan fungsional. Ada yang tahu tidak gejala gangguan pencernaan ini? Yaitu gejala dari gangguan pencernaan ini yaitu rasa tidak nyaman di dada. Ini gejala dari GERD tadi ya, antara lain yaitu rasa tidak nyaman di dada. Rasa tidak nyaman di dada ini ya mungkin sering terjadi sama kalian atau tidak? Tidak pernah terjadi ya. Yang kedua itu batuk kering. Yang ketiga yaitu rasa asam di mulut. Baik, sebelum kita menyelesaikan proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau menyampaikan motivasi untuk kita semua. Mari kita sama-sama semangat dalam belajar, karena masa depan yang indah adalah mereka yang menyiapkan hari ini.
Masa yang depannya indah adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Kalau kita mau sukses ke depannya, mari kita sama-sama belajar dengan giat, belajar dengan semangat, tidak bermain-main, supaya apa yang menjadi cita-cita nanti anak-anak kami dapat terwujudkan. Baik, sebelum kita menutup materi ada pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa siapa yang memimpin kita dalam doa? Baik, ketua kelas silakan. Terima kasih. Baik, cukup sekian untuk hari ini. Sampai bertemu pada minggu berikutnya.